Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di kebun cabai kita, varietas Rada lokal Sumatera Barat. Dan agenda pada pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan herbisida. Melanjutkan yang kemarin, kemarin sebenarnya kita mau selesaikan, cuma kemarin itu kita di PHP oleh mendung. Kemarin itu saat kita melakukan penyemprotan herbisida itu tiba-tiba mendung, kita khawatirkan akan turun hujan, makanya kita hentikan dan cuma sampai di sini. Yang selesai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang akan kita lanjutkan pada pagi hari ini. Dan ini yang kita semprot kemarin pagi, selesainya itu jam 9 pagi. Dan kemarin itu tidak turun hujan 1 hari full sampai sekarang, makanya kita akan lanjutkan. Dan untuk herbisida yang saya gunakan untuk penyemprotan gulma itu saya menggunakan merek Dagan Supretok. Ini bahan aktifnya paraquat dichlorida. Nah, itu bisa kawan-kawan lihat paraquat dichlorida 276 GL. Ini produk dari DGW. Ini adalah herbisida kontak. Jadi herbisida kontak itu artinya kalau kena rumput itu rumputnya akan kering, akan mati. Kalau misalkan tidak kena rumput, dia tidak akan mati. Dan dia membasminya itu tidak sampai ke akar tanaman, ke akar gulma. Jadi ini contohnya kemarin yang kita semprot rumput lulangan. Itu rumput lulangannya memang kering, memang layu, tetapi itu tidak bisa tidak bisa membasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi yang kering itu hanya di bagian luarnya, hanya di bagian atas. Akarnya itu tidak terbasmi ataupun tidak mati. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita menggunakan herbisida kontak yang berbahan aktif paraquat dichlorida itu selang 3 jam setelah melakukan penyemprotan, rumput yang kita semprot itu akan mulai kering atau akan mulai layu. Cuma itu kekurangannya, dia juga cepat tumbuh. Cuma ini lebih aman kita gunakan kalau misalkan pada tanaman cabai. Kalau misalkan menggunakan bahan aktif paraquat dichlorida yang bersifat kontak, kalau tanaman cabai kita sudah besar atau sudah dewasa, itu biasanya kalau kena batan, itu tanaman cabai kita masih aman-aman aja. Kalau kena herbisida yang bersifat kontak, contoh bahan aktifnya paraquat dichlorida. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan bahan aktif glifosat yang bersifat sistemik, itu jangan terkena tanaman cabai kita karena bahaya. Ini kita menggunakan dosisnya tadi yang sudah kita campur ke dalam ember ini kita gunakan 100 ml atau 1 tutup. Itu kita menambahkan perekat. Ini kita merek dagannya apa ya? Ini bahan baru. Nah, ini mengandung penembus. Jadi ini mengandung penembus untuk memaksimalkan daya kerja dari herbisida yang kita gunakan. Ini tadi kita menggunakan dosisnya 30 ml. Jadi kalau misalkan kita menggunakan herbisida itu lebih utamakan kandungan penembus dari perekat yang kita gunakan. Dan untuk sistem penyemprotannya itu kita melakukan penyemprotan dari 2 arah. Dari 2 arah, misalkan ini kan jalan perawatan yang kita akan semprot, itu kita semprot dari arah sini dan dari arah sini. Jadi kita kiri kanan menyemprotnya dan arah nozzle-nya itu diarahkan berlawanan dari tanaman cabai kita. Jadi kalau misalkan kita menyemprot ke arah sana dari sini, itu ke arah sana, nozzle-nya itu diarahkan masuk ke dalam ke arah ke arah jalan perawatan. Jadi berlawanan dari arah tanaman cabai kita untuk menghindari tanaman cabai kita terkena semprotan herbisida. Jadi jangan diarahkan ke bawah, tetapi diarahkan agak sedikit ke samping. Terus untuk bagian sini itu kita semprot juga berlawanan dari tanaman cabai kita. Jadi nozzle-nya itu diarahkan keluar dari tanaman cabai kita. Jadi nozzle-nya itu berlawanan dari arah tanaman cabai kita. Jadi ibaratnya itu nozzle-nya diarahkan ke bagian tengah jalan perawatan. Agar tanaman cabai kita itu terhindar dari semprotan herbisida yang kita gunakan. Dan ini hasilnya kemarin yang sudah kita semprot sampai di bagian bawah itu sudah kering. Itu kalau misalkan 2 hari kemudian itu sudah akan rapat dengan tanah, sudah akan layu dan mati. Cuma matinya itu dia tidak sampai mati sampai ke akar-akarnya, cuma yang kelihatan aja yang mati. Makanya kalau misalkan kita menggunakan herbisida yang kontak itu dia cepat tumbuh kembali, paling 1 bulan itu sudah akan mulai tumbuh. Oke, thank you, semoga bermanfaat.